Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana menggunakan quiz di aplikasi Moodle untuk kegiatan ulangan harian maupun tugas dan lain sebagainya. Sehingga itu nanti akan memudahkan Bapak Ibu untuk melakukan evaluasi kepada anak-anak. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menggunakan aplikasi e-learning, terlebih dahulu kita harus sudah menyiapkan soalnya, karena nanti kita akan mencoba belajar bagaimana membuat secara satu persatu soal tersebut. Yang kali ini saya contohkan adalah bagaimana cara membuat soal esai. Terlebih dahulu yang perlu kita siapkan adalah kita masuk di e-learning kita, masuk di kurs kita, di kurs Bapak Ibu semuanya, yaitu di klik. Nah, kita tunggu sampai dengan ada proses login. Seperti biasanya Bapak Ibu bisa mencobanya langsung juga di rumah. Kita login. Kebetulan ini nanti adalah yang saya gunakan tutorialnya, yaitu saya membuat soal di Marvel saya. Kebetulan saya ini mengajar di prakarya dan kewirausahaan. Nanti saya akan contohkan bagaimana cara membuat soal esai di dalam quiz Moodle. Ya, ini sudah masuk. Langsung aja ke menu kurs, di kelas mana kita akan membuat kuis tersebut. Nanti juga akan kita pelajari di tutorial berikutnya bagaimana supaya kita itu tidak membuat materi kurs satu-satu pada masing-masing kelas. Nanti cukup contoh satu kelas saja kita buat kursnya, kemudian kita import ke kelas yang lain atau ke kurs kelas yang lain. Jadi kita membuatnya cuma sekali saja. Ini cara membuat kuisnya. Sebelum kita melakukan membuat kuis, terlebih dahulu kita aktifkan juga panel editnya. Ini ada di sini, semuanya saya rasa Bapak Ibu semuanya sudah paham. Jadi bisa langsung, kemudian tinggal kita membuat, maka saya pakai bahasa Indonesia untuk lebih memudahkan saya untuk memahami Moodle ini. Ya, kita coba kita tambahkan sumber daya, aktivitas baru, klik menu quiz, ya, klik. Nah, di sini nanti kita akan membuat aturannya, settingnya, pengaturannya itu bagaimana tergantung dari Bapak Ibu semuanya. Misalnya kuisnya ini saya kasih nama ulangan harian prakarya unggas bertelur. Oke, kemudian yang bawahnya itu adalah deskripsinya atau keterangan yang lainnya untuk membantu anak-anak agar mudah dalam mengerjakan kuis tersebut. Ini ada informasi. Ya, saya copy paste. Oke. Berdoa sebelum mengerjakan soal jumlah bersebut 10, durasi soal 60 menit, password atau token untuk membuka soal sifat acak, setiap halaman terdiri dari soal. Untuk melanjutkan soal berikutnya tekan next. Apabila semua soal sudah selesai, submit all and finish. Oke. Kemudian ini waktunya kita buat, kita aktifkan dulu. Misalnya kuis dimulai pada tanggal 11 September. Pukul berapa? Misalnya 10.00. Selesainya kuis diakhiri, kita aktifkan 11 juga sampai dengan 11.00. Ini berarti anak-anak nanti dikasih waktu sekitar
menit ya, ada limit waktunya 60 menit, maka anak-anak harus sudah bisa mengerjakan. Kemudian kategori nilai ini sudah kita kosongkan. Nilai untuk lulus, misalnya ini nilai untuk lulus berarti KKM misalnya 75 ya. Kemudian percobaan menjawab, misalnya tidak ada percobaan menjawab, cukup sekali saja, yaitu anak-anak itu menjawab cuma punya kesempatan cuma sekali saja, tidak ada percobaan. Kemudian layoutnya, ini nanti layout itu nanti halaman awal itu nanti adalah, kalau misalnya ini kalau 2 berarti nanti ada 2 soal dalam satu halaman, 3 dan seterusnya. Karena saya buat satu persatu, saya pilih yang every question ya. Kemudian ini sudah distandarkan aja modulnya. Ini feedbacknya juga kita standarkan saja buat dari sananya. Kemudian ini nilainya di 0, ya, bisa 2 decimal increase, berarti nanti misalnya nilainya 80,00, di belakang koma ada 2 angka ya. Kemudian ini ya, ini adalah untuk passwordnya, tokennya untuk diberikan kepada anak-anak. Kalau misalnya tidak kita membutuhkan password ya tidak apa-apa, tapi ketika membutuhkan password maka ini kita klik. Jadi anak-anak ketika mengakses soal tersebut butuh password atau butuh token yang diberikan oleh Bapak Ibu semuanya. Ya, misalnya saya kasih token saja prakarya ya, kita lihat view-nya. Oke, kurang 1 angka, 1 huruf. Kemudian ini feedbacknya, ini nilainya ketika nilai Anda sudah mencapai KKM, artinya nilainya berarti sudah 75 atau ya, nilainya 75 dan nilai Anda di bawah KKM. Ini nanti untuk info saja. Oke, ini biarkan pembuatan aja modul biasanya, kemudian langsung kita save ya. Nilai untuk lulus tidak dapat lebih besar dari ya, ini karena settingan awal defaultnya dari sistem itu adalah 10, tapi nanti bisa kita rubah Bapak Ibu. Misalnya saya buat 7 aja, nanti bisa kita rubah, nanti 7 karena angka kecil yang dipakai ya. Masih error. Ya, ini keliru, artinya September ya. Oke, kita simpan. Sudah. Nah, ini kok tidak tampil keterangannya. Ini bisa kita edit lagi, ubah pengaturan ya, ini belum dicentang. Oke, dicentang, otomatis akan tampil. Supaya anak-anak tidak bisa melihat karena kita belum menginfokan kepada anak-anak tentang ulangan harian ini, ataupun ulangan harian ini kan dikerjakan sesuai dengan tanggal yang sudah kita tentukan, maka bisa kita hide juga. Kita hide, ini sudah di hide otomatis. Jadi ketika topiknya ini semuanya hide, otomatis semuanya akan tidak bisa dilihat oleh anak-anak. Sekarang bagaimana cara membuat soalnya? Tadi itu kita membuat pengaturannya, karena pengaturan kuisnya itu seperti apa. Nah, sekarang kita akan membuat soalnya dengan cara klik
Jadi membuatnya cara terpisah. Yang pertama kita buatkan rumahnya dulu, kuisnya dulu, aturannya seperti apa, baru kemudian kita masukkan soal yang sudah kita buat. Ada di edit kuis. Nah, ini. Kenapa tadi nilainya itu tertinggi 10, tidak bisa 70 dan lain sebagainya? Karena format defaultnya itu adalah 10. Untuk angkanya ini bisa kita rubah jadi 100. Kalau misalnya sudah 100 ini, ketika kita kembali ke ulangan tadi, otomatis ketika kita setting pengaturan yang di angka nilai untuk lulus ini otomatis bisa 75. Kemudian feedbacknya tadi yang kita edit supaya sama, ini adalah 75. Oke, sip. Ya, bisa karena nilai maksimumnya sudah kita ubah. Sekarang kita kembali lagi untuk masukkan input soalnya, edit. Ya, ini kalau kita mau acak soalnya ada di sini, tinggal klik saja. Nah, disinilah menu untuk membuat soalnya. Kebetulan yang kita buat itu adalah esai. Add. Nah, ini ada from question bank. Ini adalah ketika kita sudah punya pertanyaan, punya bank soal, itu nanti akan tinggal kita import saja. Tapi kita di sini nanti belajar bagaimana cara membuat soal di menu learning, jadi tidak import ya. Kalau nanti import nanti di pertemuan berikutnya. Oke, nah ini kalau import seperti ini, kita pilih yang new question. Nah, ini ada pilihannya, ada pilihan ganda, true and false, matching, short answer, numeric, ya, kemudian esai dan lain sebagainya. Ini ada buahnya, bisa Bapak Ibu pilih sesuai dengan keinginannya. Kebetulan saya memberikan contohnya itu adalah yang esai. Oke, esai tinggal tambah ya. Nah, nama soalnya apa? Tinggal kita buat. Misalnya nama soalnya ini adalah esai. Tergantung kita namanya. Saya kemudian soalnya bagaimana? Ya, soalnya bagaimana? Saya contohkan punya saya. Review kuis. Ini soal saya yang sudah jadi. Intinya sama, jadi tampilannya kalau sudah jadi seperti ini, Bapak Ibu ya. Jadi ada navigasi dan lain sebagainya. Saya contohkan ini saja. Nanti, ya, kemudian kita buat pengaturannya. Awal 1, ini dikosongin aja. Ini juga ini kasih ID-nya, kita kasih 1, nanti bisa ID-nya kita kasih 1, nanti menjadi nomor ya. Kalau itu tinggal kita save ya. Ini soalnya sudah jadi satu soal. Kalau mau nambah lagi, ini Anda esai, klik tambah. Bagaimana cara membuat
ini responnya, nanti tampilan yang ini, tampilan kotak boxnya ini jumlahnya kalau misalnya 20 line, maka insya Allah semakin panjang. Kita buat yang panjang ya, 20 garis, 25 garis sampai di sini ya. Yang tadi ya, kemudian load attachment ini apabila kita mau kasih kesempatan anak-anak untuk bisa mengupload file jawabannya ya. Kalau misalnya nggak perlu ditulis di tampilan seperti ini, maka load attachment-nya ini ya kita aktifkan ya 1 atau 2 kali. Tapi kalau tidak aktif berarti tampilannya nanti seperti ini ya, Bapak Ibu semua, tampilannya seperti ini. Oke. Nah, pilih filenya kita nggak perlu karena saya nggak mengupload file. Kita save. Oke. Nah, ini ada soalnya. Kemudian ketika kita mau nyoba, kita coba apakah soal kita itu tampilannya seperti apa ya, masuk saja di sini. Oke. Kita lihat tadi di ulangan telur, klik, nah, sudah ada soalnya kan, tinggal kita preview. Nah, ini anak-anak nanti pasti ketika akan masuk ke kuis kita akan minta password yang sudah kita buat. Kalau misalnya kita membuatnya nggak pakai password, ya kita pakai password. Huruf besar, start. Ya, ini tampilannya karena yang buat kita berarti adalah 3. Nah, next-nya cuma sekali ya, kita bedakan. Nah, ini yang tadi, nah bedakan tampilan boxnya yang tadi 15, ini juga 15, yang satunya tadi 2 gitu. Dan ketika kita mau finish ini, kemudian tekan finish lagi, sub all and finish ya, otomatis akan terlihat ya. Jadi itu Bapak Ibu, nanti ada saran nilai di bawah KKM, kemudian yang tadi kita buat karena nilainya 0 otomatis kan di bawah KKM. Kalau misalnya nilainya betul, nilai Anda di bawah KKM karena tadi yang kita buat komennya tergantung apa yang kita tulis di komentar feedback tadi. Kalau misalnya di atas KKM, otomatis nilainya nanti akan ada info di atas KKM. Jadi seperti itu. Terima kasih. Demikian tutorial yang bisa saya buatkan. Semoga Bapak Ibu semakin mahir di Moodle ini sehingga nanti proses belajar mengajar anak-anak bisa menjadi nyaman dan menyenangkan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.